Pengertian instrumen non-test. Instrumen non-test merupakan instrumen penilaian untuk memperoleh gambaran, terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Teknik non-test adalah penilaian yang digunakan tanpa melalui tes. Teknik non-test merupakan cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Bentuk-bentuk instrumen non-test adalah A. Observasi. Secara umum, pengertian observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan secara pengamatan. Observasi sebagai alat evaluasi banyak digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Kelebihan observasi yaitu 1. Data didapat dapat lebih bersifat objektif dalam melukiskan aspek-aspek kepribadian peserta didik menurut keadaan yang senyata-nyatanya. 2. Data hasil observasi dapat mencakup berbagai aspek kepribadian masing-masing individu peserta didik. Dengan demikian, maka di dalam pengolahan tidak berat sebelah atau hanya menekan pada salah satu segi saja dari kecakapan atau prestasi belajar mereka. Adapun segi kelemahan yaitu 1. Observasi sebagai salah satu alat penilaian hasil belajar tidak selalu dapat dilakukan dengan baik dan benar oleh para pengajar. 2. Kepribadian observasi juga seringkali mewarnai, menyelinap masuk ke dalam penilaian dilakukan dengan observasi. 3. Data diperoleh dari kegiatan observasi umum baru dapat mengungkapkan kepribadian luarnya saja. B. Wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Ada 2 jenis wawancara, yaitu wawancara berstrukturan dan wawancara tidak berstrukturan. Dan dalam wawancara berstrukturan, kemungkinan jawaban telah disiapkan sehingga siswa tinggal menginterogasikan kepada alternatif yang telah dibuat. Keuntungannya ialah mudah diolah dan dianalisis untuk dibuat kesimpulan. Sedangkan pada wawancara tidak berstruktur, jawaban tidak perlu disiapkan sehingga siswa bebas mengemukakan pendapatnya. Keuntungan menganalisisnya sebab jawaban bisa beraneka ragam. C. Kuesioner atau angket. Wawancara kuesioner memiliki keterkaitan sangat erat. Keterkaitan tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut. Untuk dapat melakukan wawancara dengan baik, seorang guru memerlukan alat yaitu kuesioner minimal dengan model pertanyaan fixed-ended dan evaluasi pendidikan. Kuesioner direncanakan untuk memperoleh informasi dan para siswa. D. Skala. Skala adalah alat digunakan untuk mengukur nilai, sikap, minat, dan perhatian yang disusun dalam bentuk pernyataan untuk dinilai responden dan hasilnya dalam bentuk rentangan nilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dalam uraian ini, kita akan membahas skala penilaian dan skala sikap. Skala penilaian adalah skala yang mengukur penilaian atau perilaku orang oleh seseorang melalui pertanyaan perilaku individu pada suatu titik kognitif atau suatu kategori bermakna nilai. Sedangkan skala sikap digunakan untuk mengukur sikap seorang terhadap objek tertentu. Hasil berupa kategori sikap yakin, mendukung, menolak, dan netral. Sikap pada hakikatnya adalah kecenderungan perilaku pada seseorang. Sikap juga dapat diartikan sebagai reaksi seseorang terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. E. Studi kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu yang dipandang mengalami suatu kasus tertentu. Misalnya mempelajari secara khusus anak nakal, anak yang tidak bisa bergaul dengan orang lain, anak yang selalu gagal belajar, atau anak pandai.
anak yang disukai teman-temannya. Kasus tersebut dipelajari secara mendalam dan dalam kurun waktu yang lama. Tekanan utama dalam studi kasus adalah mengapa individu melakukan apa yang dilakukan dan bagaimana tingkah lakunya dalam kondisi dan pengaruh dalam lingkungan. Kelebihan studi kasus dari studi lainnya adalah bahwa subjek yang dapat dipelajari secara mendalam dan menyeluruh. Namun kelemahannya sesuai dengan sifat studi kasus bahwa informasi diperoleh sifatnya subjektif, artinya hanya untuk individu yang bersangkutan dan belum tentu dapat digunakan untuk kasus yang sama pada individu yang lain. F. Jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidikan di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan tahap perilaku. Jurnal bisa dikatakan dengan catatan berkesinambungan dari hasil observasi. Mungkin itu saja penyampaian materi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.